Dan malam ini kami telah tersambung melalui Zoom dengan pengamat musik, ada Bang Aldo Sianturi. Halo, selamat malam Bang Aldo. Halo, selamat malam Mbak, apa kabar? Baik, gimana? Sehat Bang Aldo? Alhamdulillah sehat. Tentunya sehat, kita bisa joget bareng kalau dengar lagu Mendung Tanpa Udan, itu memang benar-benar pengen joget ya. Bang Aldo, ini kan kalau kita bicara soal lagu-lagu koplo yang digunakan oleh sejumlah pesohor ya. Kalau saya sendiri, dangdut koplo yang pertama kali saya dengar adalah lagu-lagu Inul Daratista pada medio 2000-an. Memang dari pengetahuan Anda, apakah memang musik jenis dangdut koplo itu awalnya dari mulai tahun 2000-an, Bang Aldo? Tidak, tahun 93-an. Oh, oke. Awalnya itu di Jawa Timur ya, tapi kemudian belum begitu dimodifikasi. Namun karena adanya unsur kendang yang doubling up gitu, itu yang membuat sebenarnya jadi karakteristiknya jadi berbeda gitu. Dan sebenarnya ini koplo itu naik karena pengaruh dari gender perempuan sebenarnya. Karena kalau dilihat dari industri musik koplo itu dari hulu ke hilir itu peran perempuan itu banyak sekali. Bukan bicara tentang sensualitas, tapi sebenarnya kerja keras. Karena para seniman musik koplo, dangdut musik koplo itu militansinya tinggi sekali. Bayangkan saja mereka mulai manggung itu kalau di daerah itu dari jam 8 pagi itu sudah manggung gitu. Bang Aldo, saya juga pernah sih beberapa kali melintas di jalur antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur dan ada iring-iringan penyanyi dangdut yang membawakan dangdut koplo begitu populer di daerah. Anda melihatnya kalau dangdut koplo sekarang semakin populer, tidak hanya wanita, pria, muda, tua, semuanya menikmati. Anda melihat ini bagaimana di tahun 2022? Ya, ini sebuah fenomena yang menarik karena adanya tadi bantuan atau ekspansi dari YouTube channel, kemudian TikTok seperti itu ya, yang dimana boleh dibilang sebenarnya penonton kita itu telah membuat musisi kita itu seperti musisi internasional. Sayangnya musisi kita itu belum manggung keliling dunia saja gitu loh. Tapi it's about time. Sebentar lagi saya rasa koplo juga akan keliling dunia. Gitu. Artinya sekarang semakin banyak yang mengemari, termasuk Anda melihat musisi di daerah juga semakin banyak daerah-daerah yang berkembang, tidak hanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya Bang? Betul, sekarang itu sudah kemana-mana. Bahkan sebenarnya musik koplo itu kalau di China sendiri, di Beijing itu dipakai untuk senam setiap pagi sama ibu-ibu. Anda melihat kalau bahkan di Korea dipakai oleh para sesama musisi juga, tapi di Cina juga dipakai bahkan untuk senam pagi-pagi oleh ibu-ibu di negara China. Anda melihat bagaimana dengan di dalam negeri sebenarnya secara bisnis ya? Ya, di dalam negeri sebenarnya boleh dibilang sudah dikapitalisasi. Sayang saja tadi bahwa pertama adalah kita hampir 2 tahun terbentur dengan pandemi. Sebenarnya apa yang dilakukan Via Valen melalui Asian Games saat itu sudah salah satu pendobrak kebiasaan daripada musik dangdut ya gitu. Artinya dia di-expose dengan budget yang mega besar ke semua channel komunikasi, sehingga tadi dia memiliki tempat di mana dangdut koplo tanpa boleh dibilang erotisme gitu loh. Dan itu sudah mulai berubah ya sebenarnya, orang tidak melihat erotisme dari penyanyi yang wanita, tapi juga melihat karyanya, artinya musiknya enak didengar ya Bang Aldo ya? Betul, dan saya rasa karena tadi ya YouTube bisa dibuka oleh semua negara, bisa diakses. Akhirnya banyak negara-negara lain yang juga ingin mencicipi koplo, mengambil sedikit-sedikit, lalu kemudian dimodifikasi dengan sikap mereka, sikap musiknya gitu loh. Saya lihat banyak sekali sebenarnya yang sudah mulai masuk ke situ karena mereka juga ingin masuk ke market Indonesia, ingin trending di Indonesia. Tapi selain penyanyi wanita yang tadi Anda sebutkan bahwa dangdut koplo sudah mulai ada di tahun sekitar 1993-an, terus sampai sekarang berkembang dengan begitu pesat sekarang, banyak juga penyanyi-penyanyi pria. Kalau kita lihat orkes Melayu yang ada di Jawa Timur juga banyak yang dengan orang yang main gendang dan kemudian juga bernyanyi dan seorang pria dan begitu top. Menurut Anda seperti apa? Iya, maksud saya bukan cuma biduannya saja yang perempuan. Jadi meskipun tadi ada orkes seperti Monata, Kodik Montana, kemudian ada Ken Dedes, ada
palapa gitu. Tapi di belakang industri itu kehadiran perempuan itu menjadi eksekutor sebenarnya. Contoh misalnya Via Valen datang dari orang tua yang sebenarnya memiliki orkes yang dimana milik keluarga mereka gitu loh. Ada peran ibunya juga di situ. Jadi sebenarnya kalau dilihat sebenarnya bahkan produser-produser di TV juga sebenarnya banyak perempuan-perempuan yang mengundang dangdut koplo itu masuk ke dalam menunya gitu loh. Sehingga tadi sebenarnya peran perempuan yang saya sampaikan bahwa ini penting sekali gitu loh. Karena juga dalam liriknya berbicaranya tentang tadi ada militansi dan kisah-kisah sentimental dan emosional dari perempuan. Itu sebenarnya yang menarik dari koplo ini. Jadi bukan dilihat dari sisi erotisnya gitu. Jadi melibatkan banyak orang dan sosok wanita ini menjadi salah satu hal yang menjadi motor begitu ya Bang Aldo ya? Namun memang basicnya sebenarnya happy music, jadi lagu goyang gitu loh. Makanya nggak heran kalau di dalam musik koplo banyak banget judul yang awalnya goyang. Goyang itik, goyang apa, goyang ini gitu loh. Jadi memang lagu itu membuat dasarnya harus goyang, makanya kentangnya itu membuat, rampaknya itu membuat tadi semua orang harus goyang, melupakan sejenak kesedihan lah. Nah ini musiknya rampaknya harus goyang, tapi sekarang juga ada kolaborasi dengan genre musik lain yang terbaru, ada Young Lek dengan Denny Caknan, ini musik EDM, Anda melihatnya bagaimana? Apakah kemudian dangdut koplo artinya bisa dinikmati seluruh kalangan? Iya, tentunya dia punya, tadi kan dangdut itu sudah bermetamorfosa, dulunya juga ada rock dangdut, itu kemudian ada bermacam-macam, bahkan di Via Valen sendiri dengan hadirnya NDX waktu itu juga sudah sebuah racikan gitu. Dan tadi akhirnya kalau untuk Young Lex ya kan karena dia memang tahu posisinya, dia harus mencari tadi apa yang menahan dia agar dia selalu trending gitu loh. Nah, salah satunya adalah koplo ini gitu loh, karena memang saya pun menyampaikan di 2021 akhir bahwa 2022 ini koplo tetap di nomor 1 urutan pertama kalau bicara tentang Indonesia pada skala besar. Gitu. Artinya ini koplo saat ini masih menjadi nomor 1 yang banyak didengarkan oleh berbagai kalangan, bahkan ada yang kemudian bersama dengan Young Lek, ada musik EDM. Bang, tapi kalau kita lihat lebih luas lagi sudut pandangnya, lebih luas lagi dari tadi kita bahas bahwa ada NCT, ada juga penyanyi Korea yang menikmati dangdut koplo. Seperti apa Anda melihat industri ini dimanfaatkan dengan baik secara internasional oleh para penyanyi dangdut koplo di dalam negeri? Ya, kita sangat menunggu sebenarnya kehadiran pebisnis atau praktisi bisnis ya untuk bisa tadi punya nyali, punya kemauan melihatnya sebagai, boleh dibilang tadi kalau di Korea dia punya K-pop gitu ya, Indonesia baiknya startnya dari sini gitu loh, karena ini volumenya sudah sangat tebal gitu dan sudah tadi kan boleh dibilang digital footprintnya sudah bermacam-macam gitu, dan kemudian boleh dibilang ini adalah sebenarnya sesuatu hal yang harus di-engineer gitu agar dari sisi budget, dari sisi komunikasi, dari sisi investasi juga harus dimasukkan di agenda sebenarnya. Termasuk regulasi dari pemerintah juga penting ya menurut Anda? Ya, pada akhirnya sebenarnya kita butuh swasta sih yang menjalankannya. Kalau pemerintah membuka akses saja sih saya lihat gitu loh. Tapi kehadiran swasta, kalau kita lihat contohnya di Indonesia, sedikit kita bicara tentang 88 Rising ya, bagaimana mengekspos Stephanie Putri, Rich Brian, dan lain-lain. Hal-halnya harus seperti itu, gitu. Ada swasta yang ikut. Tapi negara memberikan blessing. Baik. Terima kasih. Bang Aldo sudah bergabung bersama kami menjelaskan soal bagaimana tren dangdut koplo yang ternyata dicintai tidak hanya di dalam negeri tapi juga dunia internasional. Terima kasih, selamat malam.